Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Dodi Okri Handoko, LCMA/SC, sebagai dosen di salah satu universitas di Riau, tepatnya di Universitas Islam Riau, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program pendidikan prodi akuntansi. Saya sebagai dosen sejak tahun 2015. Sejak tahun itu juga saya menjalankan tridharma pendidikan tinggi, diantaranya adalah pengajaran, pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini saya dibebankan oleh program pendidikan akuntansi dalam bidang mata kuliah agama Islam, ekonomi Islam, fikih muamalah, dan ibadah dan muamalah, serta kewirausahaan. Dalam sistem pembelajaran, saya menggunakan metode DII atau Delivery, Instruction, dan Assessment. Delivery dalam hal ini, saya menyampaikan materi secara interaktif di depan mahasiswa, dan mahasiswa mendengarkan dengan seksama sehingga materi yang saya sampaikan betul-betul sampai ke benak mahasiswa masing-masing. Yang kedua adalah interaksi. Saya membangun suasana kelas bagaimana dialog interaktif antara saya dengan mereka untuk melatih komunikasi di antara mahasiswa, dan sah mahasiswa memberanikan diri untuk melakukan diskusi tanya jawab kepada saya. Yang ketiga yaitu assessment. Selesai pembelajaran materi yang saya sampaikan di dalam kelas, saya memberikan penilaian-penilaian dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengulang penjelasan kita tadi di akhir pembelajaran. Pelaksanaan perkuliahan yang saya lakukan pada setiap pertemuan awal semester, saya mulai dengan menjelaskan. Yang pertama, kontrak sistem perkuliahan, dan saya jelaskan garis-garis besar mata kuliah yang akan dipelajari selama satu semester sesuai dengan RPS yang sudah disetujui oleh program studi. Setiap pertemuan kuliah saya mulai dengan memberikan salam, menanyakan kabar kepada mahasiswa, lalu meminta mereka untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, saya mendata mahasiswa dengan mengabsen dan menanyakan kehadiran mereka, dan saya juga tidak lupa untuk mengingatkan mahasiswa untuk mengisi absen di Learning Management System, yaitu cerdas yang sudah disiapkan oleh prodi. Selanjutnya, saya memberikan materi kuliah. Lalu sebelum saya memberikan mata kuliah, saya melakukan review terlebih dahulu terhadap materi-materi yang sudah dipelajari minggu yang lalu. Selama di kelas atau mengajar, saya menjelaskan materi dan selanjutnya membuka diskusi atau tanya jawab terkait dengan materi. Saya juga mengstimulus mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan statement penjelasan terkait materi kuliah, sehingga kegiatan kuliah berlangsung dua arah. Mahasiswa terlibat secara aktif selama di dalam kelas. Pada video pembelajaran kali ini, yang menjadi deskripsi mata kuliahnya adalah fikih muamalah. Kode mata kuliahnya adalah AK 214129 dengan bobot 2 SKS dan disajikan di mahasiswa semester 4. Maaf. Fikih muamalah adalah mata kuliah yang mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur terkait dengan hablum minan nas, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, khususnya dalam bidang muamalah bisnis,
perdagangan, dan umumnya masalah ekonomi. Kepada mahasiswa, ekonomi sebagai bekal untuk mengembangkan konsep dasar hukum ekonomi Islam, baik dalam bisnis, dunia perbankan, ataupun lembaga-lembaga keuangan syariah. Standar kompetensi mahasiswa dapat memahami dan mampu mengimplementasikan teori-teori ekonomi atau teori-teori fikih muamalah ini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun CPL, capaian pembelajaran lulusan mata kuliah yang melinier dengan capaian pembelajaran prodi, diantaranya adalah yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh dalam dakwah Islamiyah. Selanjutnya, yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan konsep nilai-nilai muamalah maliyah sesuai Islam, baik dalam ekonomi, perdagangan, dan bisnis. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam mengikuti perkembangan, perubahan, peraturan, dan standar keuangan, industri, atau entitas. CPMK mata kuliah ini ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep fikih muamalah secara komprehensif. Kemudian mahasiswa mampu menguasai konsep fikih muamalah sehingga berdampak kepada perilaku bisnis baik lokal maupun internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan fikih muamalah dan mampu memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis. Adapun yang menjadi komponen penilaian dalam mata kuliah ini, kehadiran 10%, tugas mandiri tidak struktur dan tugas mandiri terstruktur itu 20%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 25%, sehingga totalnya adalah 100%. Adapun referensi buku yang saya jadikan rujukan dalam sistem pembelajaran mata kuliah ini, diantaranya adalah buku saya sendiri yang saya karang tahun 2024, fikih muamalah, kemudian fikih-fikih klasik seperti yang dikarang oleh Yusuf Qaradawi, kemudian referensi pendukung cukup banyak, ada fikih sunnah Said Sabiq, kemudian ada Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka secara langsung di kelas pada mata kuliah fikih muamalah untuk pertemuan kelima berjudul jual beli akad salam. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik siang hari ini? Bagaimana suasana ruangan? Dingin? AC-nya sudah sejuk? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik adik-adik semuanya, siang hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Adik-adik semuanya, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, ada baiknya kita mereview ya. Mereview apa yang kita pelajari minggu yang lalu dalam rangka apa itu? Untuk menguatkan pemahaman ya, sehingga betul-betul pemahaman itu lengket di benak dan di diri kita. Baik, Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada salah satu di antara kalian untuk bertanya tentang materi pelajaran yang kita pelajari minggu yang lalu.
Baik, Saudara Hafiz. Ya, Pak. Baik, Bapak ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan jual beli? Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang berakhir kepada kepemilikan. Baik, bagus sekali. Ya, jadi tema yang lalu kita bicara tentang jual beli, definisinya, syarat dan rukunnya. Jadi kalau kalian memang sudah memahami terkait dengan definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang berakhir kepada kepemilikan, di mana si penjual itu akan memiliki harga, sedangkan pembeli akan memiliki barangnya, bertukar hartanya. Baik, adik-adik semuanya, hari ini kita akan melanjutkan kembali, ya. Dan sebelumnya Bapak ingatkan jangan lupa untuk absen di cerdas, ya. Pastikan kalian sudah absen di cerdas. Ya, jangan lupa itu karena nanti itu akan menjadi acuan apakah adik-adik semuanya hadir atau tidak. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu terkait dengan jual beli salam. Jual beli apa? Apakah adik-adik semuanya sudah mendengar istilah salam sebelumnya? Kalau assalamualaikum sudah, ya? Nah, kalau jual beli dengan akad salam itu pernah dengar nggak? Baik, berarti hari ini adik-adik akan mendapatkan ilmu baru. Ilmu baru. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang terkait dengan jual beli salam. Baik, sebelumnya kita akan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran ini dan apa capaian yang akan kita inginkan dari materi ini, ya, sebelumnya. Nah, adik-adik semuanya bisa lihat di layar ini tujuan pembelajaran pertama, agar mahasiswa mampu memahami definisi akad salam. Kalian kan belum tahu tadi, baru dengar, maka kita akan definisikan dulu terkait dengan akad salam ini. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami aplikasi di lapangan akad salam ini seperti apa. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan mekanisme akad salam. Siapa nanti yang sudah bisa melakukan akad salam, mana yang belum, memenuhi syarat dan kriteria atau tidak, ini nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan akad salam dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Karena basis kurikulum kita dari Kementerian Ristek dan Saintek yaitu berbasis dampak, ya, berdampak kepada masyarakat. Jadi apa yang kita pelajari di kampus ini nanti akan berdampak kepada masyarakat, sehingga keberadaan kalian di tengah-tengah masyarakat betul-betul bermanfaat. Setuju? Setuju. Baik. Perhatikan materi selanjutnya. Ya. Pengertian salam. Jadi salam ini sama dengan PO, yaitu purchasing order. Pernah nggak mengorder sesuatu? Dan barangnya belum ada di tempat, tidak ready stock, tapi kita pesan. Nah, orang yang menerima pesanan itu namanya muslamfih. Nah, kalau kita definisikan jual beli salam itu adalah jual beli barang yang dideskripsikan dalam tanggungan. Contohnya gimana itu, Pak? Contoh, kalian seorang trading atau supplier. Datanglah calon pembeli ingin memesan kopi robusta. Kopi apa? Robusta. Pernah minum kopi robusta? Arabica? Belum. Jadi belum ngopi hari ini. Jangan lupa ngopi, ya. Robusta. Nah, ada orang yang memesan kopi robusta kepada Anda, ya.
dalam jumlah yang sangat besar. Katakanlah 5 ton. Pernah lihat kopi 5 ton? Di dapur kalian tuh berapa kilo itu? 1 on. 2 kali masak habis. Tapi kopinya belum ada. Tidak ada di tempat. Maka sebaiknya yang dilakukan oleh kalian menggunakan akad salam, yaitu pesanan. Ya. Contoh, saya ke Yogi. Katakanlah Yogi ini seorang supplier terkemuka di Pekanbaru. Amin. Yang baik-baik amin kan ya. Kalau yang buruk-buruk jangan diaminkan. Saya datang, Yogi, saya butuh kopi 5 ton, bisa nggak kau carikan? Kata Yogi, bisa. Berarti saya dengan Yogi, ya, ini menggunakan akad salam, pesanan. Nah, ini dalilnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai, maka tulislah. Nah, jadi saya dengan Yogi tadi, ya, itu menulis. Saya pesan-pesan ditulis sama Yogi, dan saya punya bukti kwitansi. Penting nggak kwitansi ini? Penting. Takut nanti Yogi lari. Saya punya barang bukti, maka perlu ada pencatatan. Karena ini tidak tunai, tidak barangnya belum diserah terimakan. Syarat-syaratnya dia berupa hutang. Siapa yang hutang di sini? Saya atau Yogi? Yogi, karena dia hutang dia berpiutang, ya, hutang barang kepada saya. Kemudian harus ditetapkan spesifikasinya. Saya bilang ke Yogi, kata Yogi, jenisnya kopi apa? Saya bilang robusta. Yang masih hijau atau yang sudah merah? Tentu yang merah dong. Ya, yang sudah dimakan luwak atau yang tidak? Saya bilang tidak, karena kopi luwak lebih mahal. Pernah minum kopi luwak? Tahu luwak? Apa itu luwak? Hewan. Nama lainnya apa? Mising. Musang. Ya, bukan mising ya. Musang. Baik, kemudian waktunya harus ditentukan. Ketika saya pesan barang, saya minta Yogi, bisa nggak barang tersebut diserahkan minggu depan? Kata Yogi, bisa. Ditentukan minggu depan. Kemudian gua kuat barang itu pada saat jatuh tempo bisa diserah terimakan. Nah, ini penting. Karena Yogi ini adalah seorang pengusaha supplier kopi. Tentu dia tahu lumbung-lumbung kopi ada di mana aja. Kalau di Sumatera misalnya ada di Bengkulu, di Palembang, di Lampung. Kalau Arabica di mana? Di Aceh. Nah, dia tahu tuh, dan pasti diserah terimakan. Jangan menerima pesanan salam barang-barang yang tidak mungkin kita serah terimakan. Contoh, ya, saya mesan 2 ekor ikan paus. Nggak mungkin Yogi ini bisa nangkap ikan paus. Nah, barang yang tidak mungkin diserah terimakan maka tidak boleh disalamkan. Jadi salam itu harus terukur, ya, harus terukur. Kemudian spesifikasinya harus jelas. Nah, takarannya harus jelas. Tonase, kalau dia itu ditimbang berarti tonasenya, kilonya, ya. Kalau barang itu batang artinya per batang. Kalau dia hewan per ekor. Harus jelas ukuran dan takarannya, ya. Kemudian harganya juga harus jelas dan diserah terimakan di majelis akad. Apa itu majelis akad?
yaitu di mana saya dengan Yogi melakukan transaksi, itu namanya majelis. Jadi sebelum selesai, uang sudah saya serahkan kepada Yogi. Itulah jual beli salam, bukan saham, salam. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada adik-adik yang mau bertanya tentang akad salam ini. Baik Pak, Silakan. saya ingin bertanya sebelum itu, biar tidak tegang, izinkan saya berpantun terlebih dahulu teman-teman. Mantap. Anak dara terbang tinggi di udara, Cakep. ibu menyulam sampai malam. Cakep. Izinkan saya Pak, ingin bertanya seputar akad salam. Wah. Seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, kita kan membeli barang ya Pak, tapi uangnya terlebih dahulu. Ya. Terus barangnya diserahkan ke Bapak di kemudian hari. Betul. Pertanyaannya Pak, ini Pak, banyaknya fenomena orang mengoplos beras Pak. Ya. Kualitas A dioplos ke Kualitas B. Kualitas B. Ya. Pertanyaannya, apa hukumnya dalam akad salam? Terima kasih Pak Dodi. Ya. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, akad salam harus spesifikasinya harus jelas. Kalaulah tadi saya katakan saya memesan beras A, berarti wajib yang dia serahkan beras A. Bagaimana kalau di awan prestasi? Artinya tidak sesuai dengan kesepakatan, yang diserahkannya itu beras B. Nah, saya sebagai pembeli memiliki hak khiyar. Apa hak khiyar? Hak membatalkan. Hak membatalkan. Kenapa saya batalkan? Karena tadi kami sudah melakukan akad secara tertulis dan jelas. Itulah pentingnya tulis menulis, pembukuan itu di situ. Kalau ada masalah di kemudian hari, kita punya barang bukti hitam di atas putih. Itu ya. Paham Yogi? Iya Pak. Ya. Yang ada yang lagi yang mau bertanya, adik-adik? Izin Pak bertanya. Baik, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk saya bisa bertanya kepada Bapak. Mungkin ini juga untuk mengantisipasi kita semua. Mana tahu ketika kita sedang jalan-jalan, maraton, kita tak sengaja melewati pekarangan rumah orang, tertarik dengan mungkin ada pohon durian nih, duriannya berbuah lebat, kita tertarik. Jadi pertanyaannya, apakah boleh kita memborong atau membeli buah yang ada di pohon, Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang lewat di suatu kebun melihat buah-buahan ya yang sudah mulai masak dan tertarik ingin memakannya dan membelinya? Ada? Hampir semua ya. Kita kalau jalan pakai motor itu ya, kalau lihat yang merah-merah, kuning-kuning itu pasti melek ya kan? Nah, hukumnya bagaimana kalau kita beli buah yang masih ada di pohon? Kata Rasulullah SAW, iza zoharo solahuha. Jadi apabila buah itu sudah layak untuk dipanen, maka boleh diperjualbelikan di pohon. Nah, jadi durian itu pastikan sudah tua. Nah, sudah tua ya, menuju masa baru kita bisa perjualbelikan di pohon. Istilahnya main borong lah. Kalau istilah sekarang apa? Ijon, yaitu borong buah di pohon. Nah, gitu ya, bisa dipahami? Baik, pastikan dia tua dan sudah layak. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau ditanya? Saya Pak ingin bertanya. Baik, silakan Dila. Jadi apakah bisa akad salam ini dilakukan secara online, Pak? Boleh sekali. Nikah aja boleh online. Loh, boleh loh ya? Ya bisa. Nikah aja boleh loh online. Iya. Tapi kalau kawin nggak bisa online. Nikah bisa. Dan ini terjadi ya. Ada teman saya yang nikah. Diam. Ya. Ada teman saya yang nikah di Kairo. Calon istrinya di Indonesia, dia lagi belajar di Mesir. Jadi akhirnya nikah online lah. Lewat waktu itu Skype.
Kalau sekarang VC, video call. Jadi ada walinya di Indonesia, dianya di Kairo, akhirnya mereka nikah secara video call. Ya seperti biasa, aku nikahkan engkau, tapi nggak pakai salaman. Tapi yang penting kata-kata. Kalau nikah saja, nah ini ya, kalau nikah saja boleh dilakukan secara online dan itu serah terima manusia kan? Apalagi serah terima maka boleh kita lakukan secara online. Tapi tetap mengacu kepada syarat dan gitu ya dari semuanya. Baik, saya pikir pelajaran kita hari ini sudah sangat detail dan ya adik-adik semuanya ada yang bertanya, memperdalam materi kita siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri materi ini, saya ingin memberikan tugas kepada kalian ya. Yang kelompok itu yang sudah saya bentuk yang lalu, kelompoknya tugasnya adalah kalian ya menulis karya tulis seputar PO ya, purchasing order yang saat ini sedang berjalan, yang terjadi saat ini. Kalian evaluasi, kalian teliti apakah sudah sesuai dengan teori-teori para ilmuwan tentang salam atau tidak. Dan insya Allah minggu depan kita akan presentasikan temuan-temuan kalian di lapangan. Paham? Baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari siang hari ini dapat diterima dan dicerna dan dipahami dan berdampak kepada diri dan masyarakat bahkan negara kita. Ya, sebelum kita mengakhiri materi kita siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Berdoa mulai, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.